Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Oke, sekarang sudah masuk ke tanggal 1 Oktober 2024. 9 hari lagi tim nasional kita bertarung melawan Bahrain. Pertandingan ketiga di grup C, kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia. Kita sudah melewati 2 pertandingan melawan Arab dan Australia tanpa kalah, 2 kali imbang. Sekarang tugas kita adalah tidak boleh kalah juga. Kalau kita menghasilkan paling tidak 1 poin, bagus. Apalagi kalau kita bisa menang. Luar biasa. Peluang kita bersaing untuk menuju ke Piala Dunia 2026, Amerika, Meksiko, Kanada terbuka. Tapi kita melakoni 2 laga tandang yang tidak mudah. Ya, boleh saja Bahrain dikalahkan oleh Jepang, tapi mereka bisa mencuri poin melawan Australia dengan 3 poin. Jadi tetap mereka kuat. Mereka peringkat keempat di Piala Asia di Qatar. Jadi memang pemain-pemain harus fokus. Namun yang datang saat ini adalah pemain-pemain yang berbeda tentunya dengan yang tampil di Qatar. Di saat kita terhenti di bawah 16 besar melawan Australia. Sudah ada Jai Ises, sudah ada Tom Haye, ada Ragnar Oratmangun, Nathan Cho, sudah bergabung Calvin Verdong, Martin Pas, ada lagi kemarin sudah memastikan Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Jadi semakin kuat tim kita. Oke. Lalu kapan mereka akan berkumpul? Atau ada yang bertanya juga, pemain-pemain sudah pasti nggak berapa yang akan dipanggil? Siapa-siapa yang akan dicoret? Ya. Kemudian mereka berangkat kapan? Itu kan yang menjadi banyak yang bertanya kepada saya dari kemarin sampai hari ini. Ya, saya lebih dulu teman-teman semua akan menginformasikan kepada teman-teman bahwa besok tanggal 2 Oktober itu kemungkinan besar ya, jika tidak ada perubahan, nama-nama pemain segera dirilis oleh PSSI, diumumkan karena sudah dalam STI sudah mencatat. Ya, karena kemarin juga saya ketemu dengan Pak Sumarji, manajer tim nasional, banyak berbicara kita, ya, berbicara secara santai tentunya, dan saya sempat menanyakan juga, Pak Marji bilang ya kita tunggu saja. Ya, paling tidak mungkin Bung besok ya, kalau kemarin berarti ya tanggal 2 lah dia bilang akan kita tunggukan dirilis langsung oleh PSSI. Ya, apakah 26 pemain? Ya, mungkin ada bertambah. Mads Hilgers masuk dan Eliano. Jadi biasanya 26 yang STY taruh sana, walaupun 23 pemain yang akan disetor, ya, yang secara resmi sesuai dengan regulasi. Tapi kali ini naik 28. 28 pemain teman-teman yang akan dipanggil karena ada tambahan 2. Ya, jadi berarti sebagian besar yang ikut ketika pertandingan terakhir kita melawan Australia di GBK itu akan masuk. Namun ada 1 mungkin 2 nama yang akan masuk ya, yang tidak ikut di dalam rombongan pada saat menghadapi Arab, menghadapi Australia. Ini karena ada beberapa pemain yang mungkin disinyalir mengalami hambatan cedera, gangguan kesehatan tidak bugar ya, sehingga STY harus memilih memasukkan nama-nama tersebut ya. Kita akan nantikan tuh siapa yang akan masuk dan siapa yang akan tercoret besok teman-teman ya. Kita akan lihat bersama. Yang pasti dari 26 dari 28 pemain. Mungkin, oke? Lalu kapan mereka berkumpul? Mereka akan berkumpul pada tanggal 5. Tanggal 5 Oktober. Ya. Kalau sekarang itu sudah masuk ke tanggal 1, ya berarti mungkin hari Jumat ya kalau mereka akan masuk bersama-sama. Dan itu pada jam 18.00 harus ada. Ini pemanggilan pemain-pemain yang nantinya akan besok diumumkan itu harus tiba tepat waktu karena STY selalu disiplin. Siapa yang terlambat akan kena denda. Wah, luar biasa memang yang diterapkan oleh STY terhadap tim nasional kita. Jadi pada saat ditentukan jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat mereka harus tiba di Hotel Fairmont di kawasan Senayan. Itu mereka harus tepat. Bahkan lebih bagus kalau sejam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya mereka sudah, itu kan paling lambat 18.00 berkumpul.
Tapi ya pasti semua akan datang dari siang sudah ada. Ya, untuk bisa bergabung bersama-sama, mereka bisa istirahat, bisa berbincang-bincang satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa kumpul. Karena yang akan kumpul itulah pemain-pemain yang dipanggil bermain di Liga 1. Kayak yang dari Eropa tidak. Mereka tidak ke sini baru balik lagi ke Bahrain, enggak. Mereka langsung ke Bahrain. Ya, pemain-pemain yang bermain, Jay Ises di Venezia, Verdong, Nijmegen, ya kemudian Nathan Cho ada di Swansea, Rafael, kemudian dengan Ivar ya, yang ada di Utrecht dan juga dengan di Ado. Tapi sekarang kan Rafael itu sudah pindah ya di Brisbane Roar di Australia. Jadi dia dari Brisbane itu langsung berangkat. Atau bisa saja Rafael karena dekat Australia dengan kita, ya bisa aja dia ke Indonesia dulu, bisa saja. Tapi kalau dia mau langsung ketemu di Bahrain, ya. Tapi semua akan transit di Qatar, bukan langsung ke Bahrain. Kita akan pakai pesawat komersial dulu. Itu info dari Pak Marji sebagai manajer. Kita akan berangkat dengan pesawat komersial, nanti kemudian charternya berikut nanti dari Bahrain ke China. Sehingga semua transit dulu di Qatar, baru melanjutkan perjalanan menuju ke Bahrain. Itu teman-teman ya. Info terakhir. Sehingga semua pemain-pemain itu akan ada di sana. Ya, di Qatar. Baru mereka sama-sama menuju. Jadi Jai itu datang ke Qatar, Verdong, ya kita tahu bersama Tom Hai sekarang sudah di Almere City kan, itu akan datang Ragnar yang ada di Dender, itu akan masuk lagi, kemudian dengan Sain, Patinama akan ikut dalam Martin Pass, akan terbang dari Amerika, dari Dallas, langsung. Jadi semua berkumpul, sana baru melanjutkan ke Bahrain. Berangkat setelah paling lambat itu 18 semua akan kumpul di hotel, ya kemudian pada jam 22.30 itu rombongan itu menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ya Cengkareng, menuju ke sana, dan kemudian tepat pukul 00, ya 00 itu berarti sudah mau masuk ke dini hari, ke tanggal 6 pesawat berangkat, mengangkut yang bermain di Liga 1 ini, ya. Saya pikir nama-nama seperti Witan, Egy akan masuk, Ricky Kambuaya itu pasti akan masuk, karena tidak mengalami masalah mungkin, ya mereka akan masuk. Kita tinggal akan tunggu mungkin apakah Dimas akan masuk. Saya pikir dalam keadaan bugar Dimas akan ikut serta di dalam, ya. Jadi semua yang bermain di Liga 1 itu kumpul, berangkatlah mereka menuju ke Bahrain via Qatar. Itu teman-teman ya, agenda bagi tim nasional yang nantinya bersiap sekarang fokus menghadapi Bahrain dan fokus menghadapi Cina. Dua pertandingan yang tidak boleh kita kalah kalau masih ingin melihat peluang untuk menatap ke persaingan di grup C ini. Kalau kita tidak kalah dalam dua pertandingan tersebut, udah mantap lah, udah bagus buat kita. 4 poin saja, nggak usah muluk-muluk 6 poin. 4 saja. Salah satu kita menang, apakah melawan Bahrain atau melawan Cina, itu sudah luar biasa. Apalagi 6 poin. Wah, saya pikir peluang lolos itu sangat terbuka, karena sekarang 2 poin tambah 6 jadi 8. Target kita kan itu kalau hitung-hitungan dari Pak Ketua, Pak Erik, itu 15 poin kita lolos. Makanya itu hal yang fantastis buat kita. Tapi kalau 4 udah oke. Kalaupun yang terburuk kita nggak kalah, dapat poin 2, masih oke lah. Ya, draw di Bahrain dan draw di Cina, karena kita kan akan menyambut mereka datang nantinya ke Jakarta pada tahunnya akan datang, yaitu antara bulan Maret dan Juni, 2 pertandingan antara Bahrain dan Cina. Ya, jadi akan menguntungkan buat kita. Yang penting tidak kalah. Itu teman-teman. Oke. Dengan saya, Bung Ropan, ya kita nantikan besok siapa-siapa yang akan masuk, dan saya akan upload memang pagi-pagi sudah dapat. Saya akan bicara dengan teman-teman, ya pemain-pemain yang berangkat dan pemain-pemain yang dicoret. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.